Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Cantika Perbandari dengan NIM 1911031131 dari kelas 4C. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran dengan materi hak dan kewajiban masyarakat terhadap tumbuhan dengan materi PPKN dan materi persebaran tumbuhan dengan materi IPS. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh, semua lengkap. Apakah adik-adik mengingat materi yang Ibu bahas minggu lalu? Ya, minggu lalu Ibu membahas materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Kita review sedikit tentang bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu ciptaan Tuhan yang sering kita abaikan, di mana tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki bagian-bagian yang sangat penting. Bagian-bagian tersebut terdiri dari bunga, biji, daun, batang, dan akar. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran PPKN dan IPS. Mata pelajaran yang pertama yaitu PPKN, yaitu hak dan kewajiban masyarakat terhadap tumbuhan. Apakah kalian tahu hak dan kewajiban itu apa? Baik, Ibu akan jelaskan. Hak adalah sesuatu yang telah didapatkan jika melaksanakan suatu kegiatan. Namun, hak juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang kita miliki oleh semua orang, bahkan sebelum kita lahir di dunia ini. Sementara kewajiban adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan. Indonesia adalah negara yang agraris. Negara agraris adalah negara yang penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani. Petani sendiri mempunyai hak dan kewajiban dalam bercocok tanam. Hak petani adalah memanfaatkan dan kewajiban petani adalah melestarikan tanaman. Yang pertama adalah hak memanfaatkan tanaman. Padi adalah tanaman yang sangat berkaitan dengan kebutuhan manusia. Sebagai tanaman pangan, padi mempunyai banyak manfaat dalam berbagai kehidupan manusia. Manfaat padi bagi kehidupan manusia terdiri dari sebagai bahan pangan pokok bagi manusia. Kulit ari dapat dimanfaatkan untuk bahan makan unggas. Kemudian dalam sekam padi mempunyai bahan dalam pembuatan batu bata, dan daun dan batang padi bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, bahkan digunakan sebagai pupuk kompos dan alas kandang unggas. Tidak hanya padi yang memiliki banyak manfaat. Tanaman yang lain mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memanfaatkan tanaman secara bijak. Kemudian, ada kewajiban dalam melestarikan tanaman. Perlu ditekankan lagi, kewajiban adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan. Sikap bijak terhadap tanaman dapat membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Sebaiknya, tindakan tidak peduli terhadap tanaman bisa merusak lingkungan kita dan mempunyai sifat yang negatif. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya bencana alam, peningkatan polusi udara yang tidak bersih, dan bisa mengganggu kesehatan manusia.
Melestarikan tanaman merupakan kewajiban petani. Bukan hanya kewajiban petani, akan tetapi kewajiban seluruh manusia yang ada di dunia ini. Melestarikan tanaman bisa kita lakukan dengan berbagai tindakan, seperti tidak mencabut tanaman yang sedang tumbuh, kemudian membasmi tanaman yang mengganggu padi ataupun tanaman lain, kemudian memupuk tanaman sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, dan melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Apakah ada yang ingin ditanyakan pada materi tadi? Baik, kalau tidak, Ibu akan lanjut ke materi persebaran tumbuhan dari mata pelajaran IPS. Sumber daya alam tersebar di berbagai wilayah. Namun, tidak semua tumbuhan dapat hidup di wilayah tertentu, karena setiap tumbuhan mempunyai wilayah persebaran masing-masing. Dalam persebaran tumbuhan, di suatu wilayah terdapat jenis tumbuhan yang bisa hidup dengan kondisi tertentu, di mana setiap daerah mempunyai karakteristik tertentu yang meliputi iklim, jenis tanah, dan bentuk lahan. Iklim adalah karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat, di mana di Indonesia merupakan iklim tropis. Kemudian, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu tertentu, di mana keadaan udara ini memiliki sifat yang berubah-ubah, di mana Indonesia sendiri mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, sehingga bisa sangat berpengaruh terhadap cuaca. Berikut terdiri dari tumbuhan dan persebarannya. Tumbuhan yang pertama adalah padi. Padi dibudidayakan di dataran rendah yang mempunyai hawa yang sangat panas. Tanaman padi sangat membutuhkan banyak air untuk membantu pertumbuhan. Budidaya padi dilaksanakan di sawah. Hal ini dapat membantu pertumbuhan padi karena sawah mempunyai daerah yang tergenang air. Tanah sawah harus mampu menahan air. Tanah kapur dan padas tidak cocok untuk menanam padi. Kemudian, tumbuhan yang kedua ada jagung. Jagung adalah tanaman palawija, di mana jagung dan padi dibudidayakan di dataran rendah. Akan tetapi, jagung tidak membutuhkan terlalu banyak air. Umumnya, jagung lebih dibudidayakan dan hidup di ladang, sehingga tidak jarang jagung ditanam secara bergantian dengan padi pada musim kemarau. Selain itu, terdapat tumbuhan kopi. Tentunya kita tidak asing dengan kopi. Kopi adalah tanaman yang dapat berkembang dengan baik di daerah yang sejuk. Oleh karena itu, banyak perkebunan kopi ditemukan di daerah berudara sejuk di daerah pegunungan. Kemudian terdapat tumbuhan teh. Tanpa kita sadari, kita sering mengkonsumsi teh. Tanaman teh berasal dari daerah subtropis. Akan tetapi, tanaman teh dapat berkembang dengan baik dan bisa berkembang di daerah berhawa sejuk, sehingga teh
ditanam di daerah-daerah dalam dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk. Di daerah yang kurang sejuk, teh tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Kemudian ada tumbuhan kelapa. Kelapa adalah salah satu tumbuhan yang terdapat di dataran rendah. Pada dataran tinggi, tanaman kelapa bisa tumbuh, akan tetapi pertumbuhan tidak optimal dan perkembangannya cukup lambat dan mempunyai buah sedikit sehingga menyebabkan kadar minyaknya rendah. Oleh karena itu, perkebunan kelapa dijumpai di pesisir pantai atau dataran rendah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila tidak, Ibu akan memberikan tugas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugas yang Ibu berikan adalah tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dengan memperhatikan cara merawat tumbuhan dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi persebaran tumbuhan di Indonesia. Tugas yang Ibu berikan ditulis di buku tulis, kemudian jawabannya difoto dan dikirim ke grup WA. Dalam pembelajaran ini, bisa Ibu simpulkan bahwa apabila kita ingin menanam suatu tanaman, kita harus mempertimbangkan hak dan kewajiban dalam menanam tanaman tersebut. Dan dalam suatu wilayah terdapat tanaman yang bisa ditanam dan tidak bisa ditanam. Hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh iklim, jenis tanah, cuaca, dan bentuk lahan. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Apabila terjadi kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.